Anjing gini aja bisa naik. Lebih salty, lebih jahat. Dan akhirnya karmanya ke gue. Gue sholat terus gue berdoa, gue cuma bilang gini, ya Allah, kalau emang gara-gara ekstravaganza gue jadi sombong, ambil nikmat gue gak peduli. Capek anjir gue diginin terus, tapi bukan tipe kali yang kapan niki mari? Nanti suwe lho. Ojo apa rapi? Ojo wis suwe lho. Kator kan ya, Bro. Tipsi mulu marekno. Selamat datang di Podcast Exit. Podcast Exit Masa lalu milik kita. bersama saya Firza Malanza. Dan saya Bian Briliante. Agak rocker ya suaraku ya. Betul, habis. Lebih ke Garnilias. Seperti suara warga Surabaya. Iya. Iya. Kenapa? Semuanya diarahkan ke kotak nomor 1 kan. Oh ya. Jadi sisa-sisa Pita suara kehabisan. nomor 1. Iya. Oke, terima kasih Bian. Jadi musim politik ini agak ngeri juga. Oh, iya. Ya, semoga tetap sehat semuanya Ultras Buntu dimanapun Betul. berada. Mohon maaf suaraku habis teman-teman karena emang saya tidak menjaga istirahat. Kerja terus Kerja demi mengembalikan engagement Instagram. Habis hilang Habis Instagramnya. hilang. Di report. Komika adalah pekerjaan paling beresiko, Instagramnya hilang. Benar. Ya. Tapi sebelum itu tuh terima kasih buat Mux Coffee dan Mux terima Kreatif teman-teman ini. I love you. Tim produksinya Podcast Exit ini luar biasa Mas Firza. Karena bintang tamu yang satu ini tidak akan hadir di podcast manapun. Ya, karena gak ada yang ngundang. jangan di breaking dulu. Legend bro. The legendary. Aku dulu kecil ngelihat dia di TV. Dulu itu insulting loh itu. Apapun gue jadinya insulting kalau ke gue. Insulting Gue loh. suka insulting apa-apa ke gue. Itu Boleh tak? Kapam. Gapam. Ekstravaganza. Astaga. Enggak suka. Dia enggak suka. Oh enggak suka. Enggak suka Nggak suka, maaf ya Kak. Pam ceriwis. Makin parah Bang. Ayo panjang, sebutin lagi program-program gue yang lain. Papam Facebooker, Papam MTV Ampu. Waduh, makin kalau MTV Ambu, Pak. Ya, agak-agak lebih ke ini ya, mamer ya. Tapi enggak apa-apa lah. Flexing. Kan emang prestasi Kak Mama. Ya sih. Iya, apa kabar? Tapi to be honest, ya stay young gitu loh. Stay young. Iya, kayak Mika ya. Hah? Tambah young. Mika tambah yang iya. baik. Iya, sama kan. Wow, baik. Dia juga stay mind young. blowing. Cepet banget loh ini mas komika ini cepet banget. Tas. Iya. Iya, apa kabar Kak Mama? Alhamdulillah baik. Hari ini kebetulan lagi di kota saya nih, kota Surabaya. Ada apa? Wow, karena aku ada Hah, kok kerjaan. baru tahu? Wow, kan harusnya. Kenapa? Wow. Berarti selama Aku ini baru MC tahu kalau ini banget. ternyata kota punya kamu gitu. Oh, bukan maksudnya kota saya. Selamat Oh. datang di kota saya gitu. Iya. Ada apa di Surabaya Kak Mama? Ada kerjaan lah. Kalau Ada nggak ada kerjaan kerjaan. ngapain gue jalan-jalan kemari ngabisin duit. Iya. Kerjaan sih. lagi susah jalan-jalan. Lagi ada kerjaan apa? MC Roadshow katanya. Roadshow, alhamdulillah. Emang sebenarnya sih ini annual activity kalau yang sama klien yang di Surabaya ini gitu. Dan Gak kebetulan apa-apa disebut aja gak apa-apa. Vina Food. Vina Iya. Food. Mantap tuh kerupuk yang udang itu Iya, enak gitu dan ya. sambal juga. Oh, iya. Dan ya udah kebetulan tahun ini diadainnya di Surabaya gitu, di Oke. home base-nya mereka. Oh dia home base-nya Surabaya ya? Home Vina base-nya itu? Surabaya di Jalan Darmo. Oh. Jalan Darmo ini bro, KFC Darmo itu loh. Iya, Kan iya, sebelahnya iya, kan ada iya. Vina itu toh. Iya, Vina Gift Store itu. Itu jualan kerupuk itu di situ. Jual kerupuk, sambal, pokoknya apapun, horeca, iya sambal, terus ban, roti, semua ada di situ lah. Padahal saking deketnya ini Kak Pampa Mama Vina. Hari kemarin tuh dia yang masak full kerupuk ya. Oh, beliaunya. Enggak juga, enggak sampai segitu rajinnya gue. Gimana kabarnya Kak Pampa Ya, selama ini? alhamdulillah selama ini masih bertahan untuk survive. Iya benar. Di tengah banyaknya artis-artis baru gitu. Tapi kan tetap aja kalau artis yang berkualitas harus tetap survive. Berarti di kepalamu tiap ada
artis baru anjing kompetitor lagi. Enggak gitu. Gue cuma bilang, anjing gini aja bisa naik. Lebih salty, lebih jahat. Dan akhirnya karmanya ke gue. Setiap gue mau bikin konten, gue mikir anjing lucu nggak ya? Iya. Aduh, ntar gue dikatain orang lagi. Iya. Kalau kita suka Tahu gitu kan? tuh gitu. Iya kan. Kemakan sendiri. Iya, gitu. makanya manajer gue suka bilang, makanya lu jangan julid sama orang. Orang mau bikin apa ya udah biarin aja gitu. Anjing begini aja viewernya gede gitu kan. Pasti beli viewer ini. Gitu. Iya. Nah, lihat mama gitu dong. Diundang TV loh sekarang. Iya benar-benar. Gitu ya. Berjumpa Kak Pam di TV atau hari ini saya berjumpa kok selalu cengar-cengir, cengar-cengir, positive vibe. Iya, itu Emang di setting gitu atau Anda seperti itu memang orangnya? kalau pribadi sendiri nih, kalau orang tahu gue ini adalah sebuah shield buat gue, kayak tembok. Oh, Biar Tameng, orang, tameng. iya, biar orang nggak ngelihat gue ini se-vulnerable apa. Gue ini apa sih, cranky apa, apa ya bahasa ininya. cengeng. Iya, bisa jadi gitu. Jadi kalau ada yang lebih kenal gue sih sebenarnya ya gue cengeng, tapi jarang gue tunjukkan aja. Makanya orang ngeliatnya kayaknya gue enak-enak aja gitu. Apa yang menjadi di kepalanya Kak Pam tuh kenapa orang nggak boleh kenal Pak Kak Pam yang lebih? Karena buat gue lu nggak boleh tahu kelemahan orang. Lu nggak boleh ngasih tahu kelemahan lu ke orang lain. Ini bener, Itu ya. bakal jadi makanan buat orang. Iya. It happens to me. Oh. Sahabat gue sendiri yang melakukan itu. Kenapa sih lu lagi kayak nggak ada passionnya di dunia entertainment? Ya karena gue lagi kalah mulu saingan sama si A gini. Akhirnya justru dia naikin si A-nya. Setelah gue menceritakan apa yang terjadi sama gue. Ya, nanti kita tampilkan ya foto si A-nya ini ya. Jangan. Ya nggak ada yang tahu. Ya, human are onions. Jadi Iya. manusia kan berlapis-lapis gitu. Betul sekali. Dan ini lapis keberapa? Ini yang paling luar ya? Ratusan. Iya yang selalu ketemu orang baru atau orang yang belum kenal ya gini ini. looknya. Oh, pernah capek nggak membawa Wah. identity ini? Sebenarnya sih untungnya buat gue kayak bisa mengatur mood gue. Jadi kalau menurut gue kayaknya harus gue kontrol, harus gue lepasin. Gue bisa aja di rumah kayak orang gila sendiri kayak oke, I have to let it go. Gue bisa nangis sendiri, bisa kayak yang kebetulan ya untungnya gue lumayan cukup beragama ya. Jadi Coba beragama gimana nih maksudnya? Iya dia punya ruang Basic, yang betul. dimana berserah gitu loh maksudnya. Nah itu, jadi kalau menurut kakak-kakak gue, teman-teman seniornya juga Deswita, siapa, lu kalau mau nangis aja, cerita aja. Waktu lu sujud lu ceritanya ke tanah, nyampenya ke langit. Gue selalu dengar kata-katanya kayak gitu. Iya. Bagus loh. Quotes yang bagus loh. Iya, daripada lu cerita ke kanan kiri nggak nyampe ke langit, lu nyampe ke mulut temen lo. Iya, Ternyata jadinya si sulit papa ya. begini loh. Ternyata si papa begini loh gitu jadinya. Oh ya wes lah. Ternyata papam punya cendrawasih loh di rumah kita. Jadinya bahan sulit doang. Bener. Kasuari. Iya. Berarti Kak Pam bisa dibilang orang yang sensitif ya Kak Pam? Bisa juga. Sebenarnya gue bukan sensitif, gue Cancer. Jadi please jangan dikurang-kurangin. Sama Papam, kita sama-sama Cancer. Aku 6 Juli. Iya, aku 18 Juli. Oh ya udah ngobrol aja berdua kamera. Oke. Sini. Kak Papam kita japri aja ya. Iya, Nggak diajak lah, ini bukan Cancer. Taurus nggak diajak Taurus. Enggak, kalau sensitif cuma di sini, Cancer di sini nih. Di atasnya Lebih sensitif. baperan lagi Betul. ya. Yuk, gimana caranya Kak Pam memanage? Kadang syutingan waktunya seharian bertemu dengan orang-orang, apalagi kalau maksudnya di level Kak Pam kan bisa ketemu orang lebih random lagi nggak Iya, ketebak kan? Iya. Gimana caranya mengampuni atau memaafkan hal-hal yang membuat Kak Pam tersinggung dari 1, 2, 3 orang yang di sekitar itu? Apakah tiap malam punya waktu menyendiri gitu? Kalau dari mereka sendiri ya, maksudnya kayak apa yang mereka lakukan ke gue gitu, gue lebih kayak yang everything happen on set, stay on set, nggak usah terlalu gue pikirin banget gitu. Jadi kalau gue mau pikirin banget, gue bisa gila. Kadang waktu awal-awal gue seperti itu waktu gue masuk Extravaganza. Oke. That's why gue jujur ya, gue nggak pernah terlalu bangga banget dibilang gue Papam Extravaganza. Oke, iya memang itu adalah hal pertama yang pernah gue lakuin di dunia entertainment. Itu adalah yang membuka jalur gue. Tapi gue tuh ibaratnya cuma magang.
Gue cuma 6 bulan di Extravaganza, terus udah out. Karena mungkin kebanyakan karakter yang sama. Iya. Jadi gue nggak bisa nembus karakter itu. Karena waktu di situ gue kayak starstruck. Gue nonton, terus tiba-tiba gue masuk. Gue kayak anjir, gue ngeliat si Tora, gue ngeliat Aming, gue ngeliat Sogi. Itu orang-orang yang gue look up banget sebelum gue masuk Extravaganza gitu. Sebelumnya gue akunting by the way. Terus jadi kayak pas masuk situ gue kayak, terus gue dengerin orang-orang. Dulu tuh belum ada sosial media. Dulu zamannya kayak forum. Dulu mereka punya forum fans Extravaganza. Dan itu mereka gak banyak terima dengan anak-anak baru kedatangannya. Itu pasti dihancurin, abis-abisan dikatain, abis-abisan. Dan it stuck in my head. Jadi setiap gue mau syuting kayak, gue lucu gak ya, gue lucu gak ya, Banyak ketakutan. Iya gitu. Dan akhirnya bikin gue gak lepas. Oke. Dan ya udah, unfortunately gue cuma sekitaran 6 bulanan kalau gak salah. Dan gue harus keluar. Dan ada kejadian lucu. Waktu pas gue masuk Extravaganza itu, gue dibilang sama temen-temen rumah gue kayak, lu sombong sekarang, kan gue ngekos. Lu ngekos mahal-mahal, sombong, lu gak mau pulang ke rumah, gini. Iya apa sih, jangan panggil gue sombong, gue gak suka deh gitu. Nah pas mau pengumuman gue lolos apa enggak kontrak selanjutnya, waktu itu kan anak-anak baru dikontrak, Omes, TJ, gue sama Amo, ada satu lagi. Oh, angkatannya Omes. Angkatan berarti Omes ya. Terus dia kayak gitu, akhirnya kita mau dipanggil abis asar. Pas zuhur gue sholat. Gue sholat, terus gue berdoa, gue cuma bilang gini, ya Allah, kalau emang gara-gara Extravaganza gue jadi sombong, ambil nikmat gue gak peduli. Ambil nikmat gue di Extravaganza. Pas asar diputusin, gue gak lanjut ke Extravaganza. Gue sholat asar, ya Allah tadi saya cuma bercanda. Kenapa dikabulin? Kan Allah tahu saya audisi 80.000 orang. Masa itu hitung bercanda? Mana nggak bisa di delete for everyone. Gak bisa diandu. Kayak jadi ya Allah itu bercanda. Giliran yang serius gue gitu. Ya itulah akhirnya dari situ gue gak pernah memikirkan apa yang terjadi di set atau orang yang komentarin tentang gue, gak pernah gue pikirin banget gitu. Karena gue tahu kejadian itu. Iya, karena gue tahu orangnya gue overthinking, gue cancer. Oh banget. Recovery-nya berapa lama dari berdoa dan dikabulkan itu menjadi sakit hatinya itu berapa lama? Untuk seorang Pam? Lumayan lama. Dan gue dan dulu tuh punya ada kayak mitos yang udah selesai di Extravaganza tuh jarang banget yang bisa bertahan lagi. Dulu ada senior kita namanya Tingka, ada dulu tahu. Ya terus siapa, terus kayaknya udah jarang lagi nongol lagi. Terus ada beberapa, ada Mas Farid Sigeta, akhirnya dia jadi Deplu kalau nggak salah ya, lebih bagus sih sebenarnya kan. Terus salah satunya gue, tapi gue itu adalah merubah kutukan itu. Dari situ gue masuk ke Ceriwis, gue masuk sinetron yang tayangnya di Malaysia gitu. Karena buat gue once gue udah maju, gue pantang mundur gitu. Gue udah ninggalin karir gue di sebagai akunting, kayaknya gue harus maju terus gitu. Oke, sempat nggak ada kepikiran untuk kembali lagi ke accounting dunia? Sempat lah, pasti ada lah, menyesali apa yang gue lakuin. Lu masuk, lu gue nggak apa-apa ya di Nggak sini ya. apa-apa. Kita kan ojo ngomong jowo tuh. Ya justru jangan aku kamu, aku ntar aku baper. Cancer bro. Ya kan? Bapak. Nggak masalahnya kalau papa ngomong lu gue enak. Iya. Kalau Kalau kita kita jadi gue, lu gue. ora enak gue nya. Nggak apa-apa, aku kamu serah Papam. bebas. Ya. Jadi kalau kehidupan Papam sebelum Extravaganza itu seperti apa? Sorry, masuk Extravaganza 2007. 2007 ya. 2007. Nah itu kehidupan sebelum 2007 itu seperti apa? Mungkin teman-teman juga penasaran tuh. Ya, papam dulu seperti apa? Apakah dia berternak bebek Betul. atau melestarikan itik Atau kita nggak tahu. atau ngelapis mangka Iya, kita di nggak tahu. catering. Dulu gue akunting, gue lumayan udah kerja bagus. kantoran? Udah. Oh, oke. Baru kuliah lulus tahun pertama gue langsung kerja di akunting. Terus gue lumayan juga di karir akunting, gue udah mulai mau dipromosin atau Corporate apa. ya berarti Iya, ya budak berangkatnya. corporate lebih tepatnya. Terus akhirnya memutuskan kayak ini nggak seperti yang gue inginkan, nggak seperti passion gue gitu. Kayak gue harus gue dulu tuh selalu pikirnya gini, gue adalah orang kecil yang punya mimpi besar dan ini nggak akan
terlaksana kalau gue tetap di sini gitu. Dan kayaknya ini bakal jadi halangan gue dengan apa yang gue sukain. Gue kayak di kantor dulu nggak boleh dengerin musik sama bos gue. Ya gimana gue bisa gila kali sumpah. Terus gue nggak boleh ngobrol. Sementara bacot gue kalau udah ngomong nggak selesai gitu. Jadi kayak aduh no. Kebetulan pas ada audisi akhirnya udah gue audisi mutusin, dan audisi pertama gue juara langsung masuk. Audisi apa itu? Extravaganza. Yang tadi lawan 80.000 orang tadi. Iya, 80.000 orangan total. Itu yang 79.000 dibacok-bacokin ya. Memang kakar usus waktu itu. Belum Tapi bisa berangkat. Secara fair ya, kalau aku yang kita tumbuh di era 94, kalau ngomongin Extravaganza, terlepas kalau dari Kak Papam ngomongnya aku cuma 6 bulan di situ. Nama Papam itu ya satu bungkus Extravaganza siapa aja coba. Pasti ada nama Papam di situ. Jadi nggak bisa dipungkiri, terlepas. Stays with you. Iya gitu. Ya itu. Tora, Mike, Aming, Omes, Aming, Papam salah satunya, TJ. Siapa? Sinyorita. Enggak, Sinyo enggak. Oh, Sinyo enggak ya? Enggak, Sinyo sepupu gue by the way. Oh iya. Itu sepupu dia Jawa. tamu apa ya? Bukan. Enggak pernah. Dia tahu di mana ya, tapi aku ya. Enggak ada. Oh, dulu sitkom gitu emang anunya. Kayaknya ya. Acara TV. Iya. Lupa-lupa Ya, ya. tapi seenggaknya nama Papam tuh juga makanya melekatnya di masyarakat tuh Extravaganza. Kan sempat kesel tuh. Oh, aku cuma di Extravaganza 6 bulan. Nah, gimana menyikapi sebuah prestasi yang diberikan kepada publik? Papam tuh Extravaganza, tapi di hati kecilnya aku nggak maksimal di situ. Jangan ingat yang itu. Cuma ya udahlah, kayak maksudnya kayak kita nggak bisa ngubah pendapat orang tentang kita ya. Jadi ya kita nggak bisa ngatur semua orang mau berpikir seperti apa. Cuman kalau lu nanya ke gue bakal ngomong kayak gitu kan, gue cuma 6 bulan di situ gitu. It's just my personal feeling aja. Gue nggak bisa ngerubah apa yang mereka mau sampaikan. Sampai tadi pagi roadshow juga, loh ini apa Extravaganza, gue cuma I feel so old. Kalau udah ngomongin Extravaganza gue ngerasa tua. Apalagi kayak tadi barusan Firza, gue waktu kecil nonton Papa. Oke. Padahal aku udah berjanji ke diriku, aku nggak bakal tanya umur. Aku nggak bakal tanya. Jangan umur, nggak apa-apa umur, jangan tanya berat badan. Itu lebih oke, sensitif. oke. Lebih sensitif. Benar. Itu TV-nya nggak tak jual tuh, masih nyetel Kak Papam di rumah. Oke, Kak Papam. Setelah Extravaganza dan apa ya, sebuah prestasi yang luar biasa tadi ya, dari gejolak hati di kantor banyak batasan. Pengen di sini di Nah Jawa. itu pertanyaanku juga, Mas Firza. Lanjutkan. Benar. Aku mewakili Mas siapa ini sebelah sini? Mas Saya. Firza. Iya, Mas ini. Yajud. Mas Yajud ini. Jadi karena suaranya habis, ada yang namanya transisi persepsi yang tadinya di kepala kita menghadapi dunia itu dalam otak korporasi. Terus tadi sempat ngomong kayaknya ini bukan passionku gitu ya. Passion itu kan baru banget tuh. Iya kan, passion dalam dunia pekerjaan itu kan sesuatu yang Baru baru 10 tahun, 15 tahun inilah mungkin ya. Masa sih? Kalau di kepala kami dulu kerja ya kerja aja. Kerja ya harus kerja aja, gak peduli passion. Suka nggak suka bodo amat. Hatimu di situ apa enggak gitu kan. Nah, waktu itu kan yang menjadi pertimbangannya Papam sebagai public figure atau mulai arah ke sana karena di korporasi bukan passionmu. Nah, itu transisinya bagaimana tuh? Yang tadinya kerja kantoran ya kan, terus pindah ke public figure, mendapat cap artis ya kan, mendapatkan persepsi bahwa Papam gini sekarang. Itu merubah cara pandangmu nggak terhadap dunia, terhadap orang-orang, atau perubahan perilaku dari orang ke dirimu? Banyak kayak pastinya Kejadiannya ya. seperti apa, atau mungkin ada cerita? Kayak terutama mungkin ke orang tua juga. Kayak misalkan dengan sekarang sebagai profesinya mungkin duitnya jauh lebih banyak dibanding dulu gitu. Terus kayak ada favoritism gitu kan. Gue menurut gue kayak Anak keberapa sorry waktu itu? pertama. Anak pertama. Dari 3. Dari 3. Oke, ada favoritism. Iya.
Cuman akhirnya gue belajar untuk menerima itu, belajar untuk berdamai dengan hal itu. Karena buat gue kayak ya mungkin ini cara mereka untuk respect ke gue, menghargai gue, apresiasi ya lebih tepatnya ya. Gitu. Jadi ya udahlah, oke lah, enjoy aja. Tapi karena menurut gue diistimewakan itu adalah candu. Entah kenapa menurut gue apakah itu salah atau enggak, tapi buat gue suka bilang ini, please udah jangan kayak gini ke gue gitu. Karena once they stop doing it to you, gue jadi nagih. Ada sakaunya kan. Iya, jadi kayak kok gue nggak diginiin sih. Gelisah, ada gelisahnya. Makanya banyak banget, misal kan ibaratnya ada teman-teman public figure yang kok lu nyolot banget sih jadi artis, minta banget dispesialin. Karena secara nggak langsung orang memperlakukan dia seperti itu. Orang sekitarnya memperlakukan seperti itu. Asistennya let's say, Bu ini handphonenya, mau handphone aja ngapain diambilin, lumpuh tangan lo. Gue suka gitu ke teman-teman gue. Minum dong tolong gini. Allahu Akbar, bangun lo. Gue suka kayak gitu ke temen gue. Lumpuh lo, minum aja sampai harus dibuka ini pintu gitu. Jangan, karena menurut gue diperlakukan spesial itu adalah candu. Once ketika kita nggak diperlakukan spesial atau orang nggak notice kita bakalan nuntut. Gue ini artis loh. Masa gue nggak dikasih special line? Ya. Make sense kan maksud gue? Make sense. Tapi yang orang tidak mempunyai pandangan sejauh Kak Papam, jadinya kayak freak banget ya. Iya di sini kan? ya gitu ya. Tapi pertanyaannya sempat terjadi di kamu nggak, Bang? Sempet banget. Sempet. Gimana itu? Karena gue selalu ngomong tuh sesuatu yang akhirnya gue rasain. Dan sudah kamu lewati. Ya benar sekali. Pernah gue alamin. Jadi gue nggak bisa ngomong sesuatu kalau nggak based on my true story gitu. Jadi kayak misalkan let's say gue makan di fast food lah ya terus tiba-tiba anjing lama banget sih nih gini. Gak bisa apa ini dibagi dua gini. Karena sebelumnya misalkan kalau gue lagi ngantri, ada apa? Kak di sini aja Kak dulu, tiba-tiba yang tadinya kasirnya tutup dibuka. Gitu. You talk the walk lah ya. Iya. And walk the talk. Iya, thank you. Muka gue bisa senyum-senyum, dalam hati gue cuma lah gue artis gitu kan. Nah, once lu nggak ada yang ngenalin terus gitu, lu bakalan kesel sendiri. Ngantri itu contoh pertama. Ya contoh kedua kayak apalah, kayak misalkan kita mau beli apa terus ini udah habis kuotannya gini. Bilang gue artis lo, ntar gue posting lo gini. Viralkan. Iya, kayak gitu kan menurut gue kan kayak ya terus lu siapa gitu. Iya sih. Iya terus lu siapa gitu. Dulu gue pernah punya pengalaman dulu zaman, lu tau gak sih Pia Legong dulu di Bali. Iya. Oh tahu. Dulu tahu, tuh pertama-tama dia viral itu dibatasin orang mau beli berapa gitu. Iya, bulat kecil itu kan. Iya, dulu harganya belum semahal sekarang gitu. Nah terus dulu tuh gue setiap mau beli itu selalu udah habis gitu. Terus temenku bilang aja sama dia, let's say sebut nama kita ini si A gitu ya. Gue gak mau sebut nama dia ya gitu. Terus oke, akhirnya gue telepon, halo ini artis lumayan gede gitu. Mau beli Pia Legong? Iya katanya. Buat sekarang bisa gak 20 kotak? Oh habis. Hah? Kita dari si A loh gitu, artis A gitu. Oh iya, bilangin sama artis A udah habis. Langsung gue tutup, mampus gue bilang gitu. Terus kenapa kalau lu artis A? Iya. Banyak pengalaman itu yang mendewasakan seorang papa. Iya benar. Makanya sampai detik ini gue kalau suka ada yang ngomongin ke gue, oh jadi artis enak ya. Sometimes mungkin itu adalah hal kecil, simple things lah gitu. Kadang beberapa orang menganggap itu adalah komplimen, tapi buat gue jadi kayak insulting gitu. Apa yang membuat insulting? Jadi artis enak itu kan udah umum orang berpikiran. Nah, karena lu nggak pernah ngelihat kita nggak enaknya. Karena emang kita nunjukinnya yang enak aja. Oke. Justru pintar kita adalah nunjukin yang nggak enaknya. Kalau seenak itu jadi artis, gue jamin gak akan ada artis yang kena narkoba. Iya sih. Gak akan ada artis yang ketangkep jual open BO, frustasi, depresi. Gak akan ada yang ribut-ributan di sosial media apa. Fine-fine aja yang akhirnya cerai sama istri gara-gara perekonomian lah, cerai sama suaminya gara-gara gimana lah, gak akan ada gitu. Karena buat gue ya jadi artis ya sama aja gitu, sama pekerjaan lain, profesi lain gitu. Bedanya kita disorot aja. Bener. Sama
sama ya. Kayak kita ngomong jadi dari artis, ih gila enakan jadi dokter. Tapi kan kita nggak tahu apa yang udah mereka korbanin. Mereka buat ngorbanin duit sekolah orang ya. tuanya, waktunya, semuanya. Sampai dia kerja pun masih ada keraguan, ketakutan nanti nyembuhin pasiennya ini bener apa enggak gitu, salah apa enggak. Kayak gitu kan pasti ada. Iya, cuman kita taunya enak jadi dokter, sekali operasi dapat sekian gitu Iya, kan. kayak Iya. gitu. Orang nggak ada yang tahu nggak enaknya kayak apa. Mungkin orang yang kerjaannya di bawah kita, gajinya di bawah kita, tapi kan bebannya nggak terlalu banyak. Benar. Kalau lu di atas, lu punya beban lebih banyak, orang pasti mikirnya kayak gitu. Enak banget ya jadi mereka bebannya nggak banyak Iya, gitu. semua akan saling menilai satu sama lain jadinya. Iya, rumput tetangga selalu lebih hijau. Benar. Profesornya dokter kalau nolongin lahiran udah dibelek apa ternyata bapaknya. Ini kan kasihan. Kasihan, udah panik. Iya. Nggak mungkin. Pernah gue ada satu kejadian ya. Gue se-insulting itu sama orang itu sampai gue akhirnya talk back ke dia. Jadi dia ngomong ke gue gini, Pam ini nih, kebetulan dia kerja di luar negeri jadi dokter gigi. Gue lagi liburan nih di Indonesia nih, boleh lah gue ajak syuting buat ngisi kekosongan. Dia bilang gitu. Gampang lah gue ntar yang ngelucu-ngelucu gitu mah bisa lah. Gini. Oh iya. Besok gue libur. Gue bilang, lu di klinik lu open nggak gitu? Kayaknya buka di klinik rumah gue. Mau dong gue jadi dokter gigi, gue bisa lah ngebor gigi orang lah. Gue bilang gitu. Mumpung lagi kosong syuting. Mumpung gue lagi libur, besok kosong syuting ini. Gila lu, emangnya gampang ngebor-ngebor. Lu gila, lu pikir gampang jadi artis? Gue bilang gitu. Ketika lu merendahkan profesi seseorang, itu profesi yang lu lakuin buat kerjaan hidup lo, tiba-tiba direndahin sama orang lain, menurut lu gimana? Oke. Gitu, kalau itu menurut gue ya, Iya, entah iya. gue balik lagi gue cancer ya. Tapi jadinya ini secepat itu sarang kepalanya bekerja. Biasanya kan cancer tuh dapat serangan tuh nggak langsung berpikir analogi, berpikir sehat, langsung sakit dulu. Setelah pain itu habis, Iya. baru dia bisa itu. Iya. Tapi berarti Kak Pama mendewasakan dirinya dengan itu ya, nggak perlu masuk dulu, Nggak perlu. langsung diproses aja. Daripada gue kebawa ke rumah, mendingan gue langsung ngomongin di dia. Ada nggak titik terberat Kak Pama yang kalau ditanya nggak mau lagi untuk di hari itu gitu? Mungkin waktu bekerja, di sisi lain kondisi mental lagi nggak oke. Banyak ya kejadian ya. Salah satunya kehilangan orang yang gue sayangin gitu. Karena itu balik lagi ketika lo dibilang, enak ya jadi artis. Trust me, lo ketika harus tampil di depan orang selalu baik-baik aja itu susah loh. Gitu. Gue pernah ngalamin tepatnya tahun lalu persis. Tahun berapa bulan lalu. Gue lagi harus kerja, gue harus ada pembuatan endorsement atau apa di satu klinik. Gue dikasih kabar paginya kakak gue yang udah bertahan cancer bertahun-tahun itu kena lagi dan harus kolaps lagi. Itu gue kayak yang pagi ini harus dibawa ke rumah sakit, dia udah nggak bisa gerak gini. Ini sih kakak sepupu gue tapi deket banget gue dari kecil. Gue sampai yang gue nggak bales di grup keluarga, gue cuma bilang ini, Kak please bertahan sampai gue pulang. Gue ngomong kayak gitu dalam hati gue deh, kayak gue nggak mau ngomong di grup keluarga, nggak mau ngomong di mana gitu. Kak please bertahan sampai gue balik, gue bisa nengokin lo gini. Pas di tengah jalan truk dah dikasih tahu, Mbak Dini meninggal gini. Gue langsung diam. Oke, gimana? Gue udah pakai clip on, gue udah pakai dokter udah datang. Kan maksud gue itu kan bukan sesuatu yang it's not always about myself. Gue bisa tinggalin gitu aja dong dalam kerjaan itu. Gue masih ada kontrak tanggung jawab yang harus gue tekunin. Gue diem, gue ngomong sama teteh gue, kayaknya aku gini. Ya udah sabar ya deh gini. Ya, bisa, bisa. Langsung menjawab bisa. Bisa gitu kan. Tapi akhirnya mereka ngertiin karena gue udah nggak kuat, gue nangis dulu ke kamar mandi. Gue ada itu, gimana bisa nggak apa-apa kita mundur aja gini. Nggak apa-apa teh, gue langsung bilang nggak, jangan nggak gue gituin lagi. Biasanya kan gue basa-basi atau apa. Nggak, benar nggak apa-apa, gue bilang gitu. Nggak apa-apa benar. Udah itu gue nggak ada nangis sampai gue lepasin clip on apa, biasa aja gue sampai mobil gue nggak nangis, biasa. Begitu gue masuk komplek ke rumah ngeliat bendera kuning baru gue habis hancur-hancuran kayak berantakan gue, hati gue apalah itu. Dan itu nggak kejadian cuma sekali. Itu kejadian dua kali, 3 kali lah gue kayak gitu. Nenek gue meninggal, gue di luar kota, gue harus pulang nyetir.
Untungnya posisi perjalanan itu sudah dengar nenek meninggal. enggak. Jadi belum, masih posisi kritis. pas lagi syutingnya berapa hari, nenek nggak ada kenapa-napa. Di tengah-tengah syuting. Di tengah-tengah syuting. Itu masalahnya. Jadi kehilangan orang merinding. sesaat sebelum naik panggung lah ya, sebelum Iya. tampil, dan harus membuat lapisan-lapisan seperti onion itu tadi. Iya, Dan yang di dalam tidak boleh kelihatan, banget. dan itu yang dibilang orang enak jadi artis. Iya. Maksudku itu. Maksudnya kalau kalian kerja kantoran dicintai aja karena kalian tidak punya momen, kalian harus memanipulasi perasaanmu. Karyawan Iya, tuh nggak ada. Bro, karyawan aja ngomel, aku gak esok, gak bahasa Jawa dikit ya. Aku gak esok mulai, anakku loro, aku gak bisa pulang, anakku sakit. Nah ini orang yang sama berkata bahwa jadi artis enak ya. Iya. Sedangkan kita nggak bisa pulang. Iya. Kayak dan- gitu. Iya. Aku tadi kerimen juga di tengah-tengah syuting gitu, istriku harus dibelek gitu, lahiran anak kritis nggak bisa napas. Itu ampun, dan Oh, aku kamu tahu. masih syuting ya waktu itu? Iya ya? sama di tengah-tengah syuting, makanya aku ingat tadi di tengah-tengah syuting kritis. Iya. Udah tahu kebayang kacau yang mau nangis tuh nggak bisa, Iya. pengen marah kok momentumnya bisa tabrakan gitu. Dan itu terjadi berkali-kali di kehidupan papam. Iya, 2-3 kali kejadian kayak gitu. Nenek meninggal, terus kakek meninggal. Kakek meninggal gue di prank. Nah maksudnya Gue di prank. gak jadi beneran. meninggal? Bukan. Iya makanya di Enggak, prank sama maksudnya siapa? kan diluruskan kan? Iya maksud Anda pelan-pelan. Cok. Makanya kan Tunggu kita dulu. tanya. Kok bisa gak jadi meninggal gimana sih? Bukan gak jadi meninggal. Nih, kasih waktu untuk Oke, menjelaskan. oke. Kakek di mana waktu itu? Jadi kakek gue meninggal. Ternyata gue lagi syutingnya itu syuting prank. Oh, Gue di prank ceritanya. Iya, Berat jadi gue banget, syutingnya di anjing. prank. Dan itu prankannya itu menurut gue tuh bener-bener parah banget. Jadi pas lagi di jalan jauh gak nyampe-nyampe. Dan asisten gue tahu, manajer gue tahu, gue selalu bilang kalau ada prank-prankan kayak gini mendingan lu peres aja ke gue bisa acting kok gitu. Gue selalu ngomong kayak gitu. sorry, kamu jadi host atau jadi yang di prank? Enggak, yang di prank. Oh. Ya. Jadi ada tuh dulu acara lumayan terkenal tuh nge-prank artis-artis, nge-prank orang-orang reguler gitu. Lu bayangin ini pranknya nih ya, gue ceritain ya. Gue jalan terus tiba-tiba dikasih tau sama nenek sama nyokap gue, kakek masuk rumah sakit gini. Innalillahi, kakek gue masuk rumah sakit. Asisten gue diem sambil nyetir. Hah? Terus gimana kak kakeknya gitu? Karena dia tahu Dia mau udah nge-prank tahu gue, kalau iya. mau prank. Jadi terus kita, oh iya, ya alhamdulillah bismillah lah mudah-mudahan gitu. Terus gue ngelewatin jalanan, itu ada mobil. Gue dibilang mau syuting ini off road, mobil-mobil off road. Iya. Sampai gue bilang kayak gini, gila badan kayak gini, terus disuruh bawain acara off road. Menurut lu gue Wulan Guritno? Gue bilang. Iya waktu itu kan cewek-cewek seksi yang bawa-bawain acara mobil-mobil gitu, otomotif. Tapi mirip Loh, sih. ya banyak sih yang bilang gitu sih. Dimakan. Terus akhirnya tiba-tiba ngelewatin ada mobil yang hancur belur, babak belur gitu. Gue bilang sama asisten gue, Nis itu kenapa mobil kayak gitu? Terus asisten gue kayak, oh udah kak jangan dipikirin kak, udah jalan aja kita syuting nunggu lama nggak masih di setting atau apa. Gue setiap mau syuting itu kalau udah nunggu gue nggak pernah protes, karena buat gue itu adalah part of my job. Oke. Menunggu ya. Terus Iya, akhirnya gue ya udah deh jalan aja deh. Jalan pas sampai di tempat itu, nanti ntar kita bakal syuting kayak gini nih kan. Nanti kita naik mobil off road. Terus gue bilang sama asisten gue, Nis jangan taruh mobil di sini deh. Ini kontur tanahnya kayaknya landai. Emang gue sempet ngecek nih kayaknya tanahnya agak-agak landai dan di samping jurang. Gue bilang sama asisten gue jangan taruh di situ deh, Nis mobil gue. Lu parkirin di mana? Oh oke kak. Nah udah kayak gitu dia tuh emang dia asisten gue yang ini tuh nggak pernah ngasih gue jeda. Dia maksudnya kalau ada di mana dia selalu ngikutin gue. Kayak ngasih minum dia pasti ngasih ke gue biar mempermudah jalan kerja gue lah. The best lah asisten gue ini. Wah pas udah mulai syuting tiba-tiba ada orang teriak-teriak tolong gitu kan. Nah sebelum orang itu teriak-teriak gue dapat kabar nih, tring innalillahi kakek meninggal gitu. Astagfirullahaladzim. Gue langsung diem. Ya Allah nih kakek gue meninggal, gue bilang gitu. Terus dia diem kan. Ya kak gimana gitu.
Ya udah mau gimana, jalanin aja dulu, cepet-cepet ya syutingnya ya kita ya, jangan lama-lama lagi. Ya udah Kak, ntar aku bilang ke produsernya. Oh ya udah. Udah, ternyata dia tuh lagi pengen ngomong ke produsernya, bisa nggak di cancel ini, kakeknya meninggal gitu kan. Nggak ketemu lah sama produsernya karena kita di tengah off road itu kan jalan. Duh, tolong. Abis gue dikabarin meninggal, ada orang tolong gitu. Pas gue liat, kenapa? Gue bilang gitu, tolong. Hah, apa sih? Kita nyamperin lah ke sana. Ada mobil jatuh dari atas gitu kan. Hah? Iya, terus ini niban warga di sini, pekerja sosial, pekerja apa namanya, konstruksi, lagi pada kerja situ, ketiban mobil. Buset. Pas gue liat mobil gua, Allahu Akbar, gue lemes. Ya Allah, kenapa gue ini? Nah, kakek gue meninggal. Terus dia kayak gitu. Oh, yang tanahnya kecil-kecil iya, tadi ya. mobil gue jatuh. Yang paling parah lagi niban orang. Kan itu kan kelalaian orang. Gue dong yang kena masuk penjara nanti. Masya Allah, gue udah lemes aja. Pas gue periksa, benar ada gantungan kunci, gantungan di mobil gue tuh, macem-macem, Dreamcatcher apa. Nggak, ini mobil gue, plat mobil gue apa. Gue diem, gue udah lemes gitu. Terus tiba-tiba gue dimaki-maki lah sama warga sekitar. Lu nggak tanggung jawab ya, lu gini. Udah sabar ya, kita mending panggil ambulans daripada lu bacotin gue. Gue bilang gitu. Iya, ini mobil gue, tapi kan gue nggak tahu bakal kejadian kayak gini. Gue sebenarnya bisa aja marahin asisten gue. Lu udah gue bilang pindahin, jangan taruh sini. Cuman kan ya udahlah, gue harus take responsibility kan. Gue bilang iya, mending kita telepon ambulans, biarin dia dibawa dulu, nanti gue tanggung jawab. Wow, gue udah dimaki-maki. Iya, nanti gue telepon manajer gue, nggak diangkat, segala macem. Asisten gue diem, makin panik. Tiba-tiba mobil asli gue datang. Kamu kena prank, gitu. Terus gue langsung bilang sama produsernya, lo tahu kakek gue meninggal 1 jam lalu? Hah, serius Kak? Ya. Terus lu tega ngelanjutin ngeprank gue kayak gitu. Dan itu gue nangisnya beneran nangis. Kakek gue meninggal, anjing. Kata produsernya, lah kok aku yang di prank sama papa. Beneran. Sumpah, gue bilang kakek gue meninggal. Gue baru bisa nangis di situ. Karena saat itu gue cuma oke, lanjutin kerja. Iya. Itu yang kata orang, enak loh jadi artis. Anjing. Gue harus tetap senyum kan. Ya gitu, dari kayak gue bilang astagfirullah. Masih bilang mau enak aja jadi artis kayak gitu. Tapi kan gajinya enak ya karena kita kerja sesuai dengan apa yang kita keluarin. Iya. Itu mahal. Kakeknya di rumah sakit, dari kritis sampai meninggal nggak bisa langsung ke sana, harus belok dulu ke tempat jurang yang nggak tahu. Tapi dari tadi aku menebak-nebak loh, pranknya sebelah mana? Iya. Mungkin kabar bahwa kakeknya meninggal ini yang prank, ternyata yang off-road itu tadi. Iya, itu syutingnya itu prank-prankan itu. Gue bilang gila, gue di prank pas kakek gue meninggal. Gue bilang mana nggak bisa dibatalin lagi? Enggak. Ya mesti mau dibatalin nggak? Nggak ngangkat juga. kakek gue yang dibatalin. Enggak. Bisa diundur gak kakek? Kata kakek, maaf Pak, kamu dibatalin meninggal soalnya anak cucu bapak baru di prank kasihan gitu. Saya nggak peduli. Saya pengen istirahat. Ya Allah. Iya, udah gitulah. Jadi kadang-kadang mungkin orang menganggapnya itu adalah sebuah hal simple, sebuah komplimen, tapi buat gue kadang itu adalah insulting. Ya nggak semuanya enak lah. Sama lah, semua kerjaan juga pasti ada enaknya, ada enggaknya. Ya lu enak setiap tanggal 30 masuk Gajian transferan. Iya. Lah kita 3 bulan. hanya Tuhan yang tahu kapan cairnya, sama PH-nya, sama TV-nya. Payment 1, Iya. payment 2, Kadang kita nagih nanti di blacklist. Bawel nih nagih-nagih mulu. Itu duit kita gitu. Oh iya, bisa di blacklist juga. Tahu ya? kan rasanya bisa. kayak apa kan? Bisa. Bisa di blacklist. Jangan itu bawel nagihnya Nah, ntar next mulu. project itu, misalnya Bian nih, jangan Bian, dia suka ini nagih-nagih apa payment. Kita kan banyak kerjaan masih, Iya. gitu. Ribet sama itu, gitu. Jadi harus, ya bener, hanya Allah yang tahu. Payment udah masuk belum? Oh mungkin bulan depan. Tapi tetap bertahan di tahun sampai sekarang nih apa yang dilakukan seorang Papam di dunia industri kayak gini ya? Dengan persaingan yang tadi Kak Ya, Papam ya. juga mengakui itu gitu. Keep improving sama ya itu menurut gue lu bisa belajar dari manapun.
terkadang ada senior atau artis atau siapapun itu MC ngelihat kayak MC daerahnya Iya. itu kayak ya MC daerah gitu-gitu. Ya Gitu. ada tuh. Ya kan? Monica Mendul pernah dapat first impression gitu dari artis Jakarta gitu. Tapi buat gue itu rumah mereka. Ketika kita datang ke rumah mereka, ibaratnya ini kandangnya mereka tahu kunciannya seperti apa gitu. Benar. Jadi kalau gue bukannya nyontek, gue pelajarin gitu. Kalau di sini begini. Akhirnya terlahir respect dari sana. Iya, gue selalu harus respect sama. Dan gue gini, gue terkadang it comes abrasive buat gue ke orang itu. Tapi kadang buat gue itu adalah belajaran dari gue. Misalkan lu nggak boleh begini, lu jangan kayak gini gitu. Lu kadang ada MC yang biasa MC sendiri, nggak tahu partnernya ngomong apa, dipotong apa gini. Tembak. Lu nggak boleh kalau MC lagi nge-building situasi ambience, jangan lu potong. Kalau ada temen lu lagi nge-building jokes, jangan lu makan, jangan lu potong, tungguin aja. Apalagi gue nggak bakalan kok nggak ngasih ruang ke kalian gitu. Kalau gue lebih ke situ gitu. Jadi ya udahlah, belajar dari mereka gitu. Oke. Ada satu pertanyaan yang gatel di kepalaku. Pengen tanyakan ke Papam. Pernah nggak disuruh MC sama orang yang enggak banget gitu, tapi disuruh? Sering. Untungnya gue nggak pernah milih-milih partner. Nah, gimana berdamai dengan itu? Sedangkan hati kan meronta-ronta, anjing nih. Karena setiap gerak-gerik orang yang tidak kita sukai kan akan jadi ya anjing ngapain sih gini? Iya. Sekedar ngecas aja lah. Iya. Napas aja gue kayak tai, napas kenceng banget anjing, sumpah napas kenceng. Bisa nggak nyuruh dia napasnya jauhan dikit dari gue? Itu di mic tuh kayak gitu kan kalau orang salah kan. Benar, itu Karena terjadi. balik lagi kalau buat gue ketika gue MC itu adalah tim gue, part of the team. Oke. Kalau dia bagus, nama gue juga pasti naik. Papam bagus loh, gini. Karena lebih terkenal gue. Oke. Iya, tahu ya kalau itu konsepnya kayak MC yang roadshow lokal gini lah ya. Tapi kalau misalkan sama teman-teman yang udah seinian, buat gue kita berdua tugasnya adalah membawakan acara ini dengan bagus. Orang nggak ada orang awam yang akan tahu kalau ini IO-nya yang bagus. Semua pasti frontlinernya, yaitu MC-nya. MC-nya jelek dikit, acaranya jelek dikit, MC-nya nih goblok nih gini. Acaranya garing dikit, MC-nya nih nggak bisa delay. Padahal itu bukan kerjaan kita. Artisnya telat, pendukungnya kita nggak bisa ngelambat-lambatin, garing jadinya. MC-nya garing, padahal dia nggak tahu kita ngomong udah 30 menit. Iya, kita udah ngulur waktu 30 menit, nggak ada yang tahu kalau ininya telat gini. Jadi buat gue kayak cara berdamai gue adalah ini part of teamwork yang harus kita jalanin sampai nanti acaranya selesai. Setelah selesai gue bisa langsung ngomong ke manajer, anjing besok jangan ya lu terima sama dia ya, kerjaan capek gue nih kayak gitu. Itu nguras energi banget emang. Tapi pas besoknya ditawarin lagi, ya udahlah kerjaan. Iya, realistis gitu. Kapan lagi kerjaan lo gitu. Jadi ya udahlah ambil, siapa tahu aja dia udah berubah. Mikirnya gitu, tapi ternyata nggak berubah. Aku ada pertanyaan. Apa? Ya. Nah ini tipe komedi yang natural. Secara natural lucu aja, tidak berusaha membuilding jokes gitu ya. Enggak, dari justru menurutku ya mahalnya itu karena ketulusan dalam kejujurannya dia kayak tadi berdoa. Kalau memang kesombonganku ini hampir ya Allah jam 3 kok beneran sih? itu kan kalau orang yang nggak tahu dipikir joke, padahal itu ya karena enggak, itu beneran loh, gue doa kayak gitu loh. Kalau di CCTV-nya bisa loh dilihat tuh di Trans TV tuh. Ada CCTV. Apa Bi? Boleh tanya. Pertanyaan. Aku percaya bahwa apa yang dilewati sama Pam ini, ya apa yang udah dilewati sama Pam cheerleader. Papam. Iya. Yang dilewati oleh Papam ini. Tapi sering kan ya banyak orang yang mesti
enaknya pam-pam soalnya manggil daripada Ya papam. banyak yang nanya nih, aku mau manggil papa pam-pam gitu. Ya pasti aku jawabnya apa aja, asal jangan panggil aku sayang. Aku baperan orangnya. MC banget. MC Kayak banget film ya. tuh ketika pam-pam bertasbih. Cinta dong. Jauh dong. Oke, lanjut. Jadi aku percaya apa yang dilewati papam itu bukan kejadian yang terjadi sekali. Misalnya ada satu tornado yang menghempasmu. Dar. Yang kamu tunjukkan kan mental toughness ya, kekuatan mental itu ya. Aku percaya itu masalah yang bukan terjadi baru. Ya. Tapi itu adalah mental toughness yang memang sudah terbangun dari sejak dia kecil, ya kan? Bersama orang tuanya, mungkin pada waktu SMA, kuliah, terus kemudian Banyak kekecewaan ya. Ada proses pembentukannya. Jadi kuda-kudanya harus sudah bagus untuk menghadapi itu semua. Artinya maksudku adalah itu bukan kejadian yang pertama kali, bukan tornado pertamanya Pam. Sudah ada tornado atau badai-badai kecil yang sudah selesai diatasi gitu. Manusia itu kayak gitu loh. Ya, berkembangnya. Iya, berkembang. Nah, maka pertanyaanku adalah pengalaman apa yang paling membuat dirimu itu kuda-kudanya kuat banget tuh menghadapi situasi pertarungan besar kayak ya itu tadi ya kita cerita harus naik panggung, harus tampil di kala bersedih. Itu kan mental toughness tuh. Menghadapi 5 masalah bersamaan di waktu yang sama, kompleks problem solving itu kan butuh mental toughness. Nah itu butuh kuda-kuda dan kuda-kuda kalau misalnya kita bertarung ya itu butuh kuda-kuda. Nah kuda-kuda yang kuat itu lahir dari pengalaman-pengalaman yang mungkin nggak kita sadari itu membentuk kita. Betul. Apakah itu waktu SMA? Apakah itu pengalaman bersama orang tua? Ataukah itu pengalaman pada waktu kuliah? Nggak tahu. Nah kira-kira Papam ini tipikal orang yang mencatat nggak itu? Tipikal orang yang mencatat pengalaman nggak? Oh iya kayaknya gara-gara ini mentalku berkembang. Gitu. Banyak sih ya, nggak bisa ditunjukkan sama satu hal, tapi yang pastinya setiap masa lalu gue itu berperan penting atas pembentukan diri gue yang sekarang. Jadi kalau mau dibilang apakah sih masa lalu yang pengen lu hapus gitu, nggak ada. Karena kalau nggak ada itu, nggak gue lewatin itu, gue nggak bisa jadi seperti sekarang. Gitu. Artinya tidak pada waktu kuliah atau pada waktu sekolah mengalami bullying pasti. Atau mengalami juga ya. Terus patah hati. Kok jawabannya pasti? Karena banyak orang yang nggak kena bullying loh, lebih banyak loh. Banyak sih. Berarti salah satunya juga korban bullying. Iya, iya. Tapi untung yang buat gue kayak sekarang gue kalau dibully di sosial media, gue lawan orang itu. Banyak yang pada ngomong ke gue kayak lu ngabisin energi. Nggak penting gitu. Mereka nggak penting, tapi buat gue penting. Biar mereka tahu terkadang orang yang mereka bully itu bisa ngelawan. Gak semua orang yang dibully itu bisa diem aja. Dan gue pengen nunjukin orang-orang kalau lu kalau dibully lu lawan gitu. Dan gue dulu tipikalnya kalau gue dibully, percaya gak orang yang gue bully, yang ngebully gue jadiin temen. Biar akhirnya jadi gak enak sama gue. Oh, bentuk survive-nya seperti itu, dirangkul. Iya. Sebelum gue dipalak nih dulu SMA, gue samperin yang ngomong malak gue kakak kelas. Lu mau jajan gak? Gue traktir, padahal duit gue dikit. Daripada dia minta gue, mendingan gue kasih lu mau jajan gak? Gini. Terus dia jadi gak enak sendiri kan. Besoknya jadi seger. Besoknya jadi gak enak. Lu pilih deh bulian yang lainnya daripada gue. Dan ya lu lihat lah kelak gue. Maksudnya appearance gue kayak apa gitu. Mungkin dulu gue dikata-katain, oh bencong gini. Apa sih terus lu urusan lu apa? Ganggu lu apa? Gue senang berteman dengan perempuan karena buat gue kayak mereka positive vibe, gitu. Gue tapi nggak menutup kemungkinan gue temenan sama cowok-cowok. Gue jadi manajer bola di sekolah-sekolah gue. Iya serius, sumpah. Official. Bener, gue yang ngurusin
sparring sama tim lawan, duitnya gue yang pegang. Calon mafia nih harus. Iya. Karena kalau pemain bola yang lain ada Exco. kemungkinan dibawa kabur duitnya nanti. Makanya gue lah yang dipilih. Berarti lu yang beli galon. Enggak juga. Tunjuk aja, gue kan manajer. Manajer. Gue dijemput pakai motor, udah ratu lah gue lah ibaratnya. Tetap ratu ya, bukan raja. Melambangkan. Sebenarnya bisa aja raja ya, gue udah ratu ya. sorry. Boleh diedit ya? Alah nggak apa-apa juga. Iyalah, pada Bebas tahu lah juga. jadi diri sendiri. Tapi aku juga setuju itu. Iya. Terus akhirnya gue dibully tuh, dikata-katain, benjong gini. Gue sampai gini. Iya, terus masalahnya apa? Apa yang gue... Terus lu benjong ya? Iya, terus masalahnya apa? Gue harus jawab apa gitu? Gue bingung. Ya terus gue kenapa? Gue harus berubah gitu. Ini gak bisa dimaco-macoin ini. Terus yang ngebully. Entah. Lu bencong ya? Iya kenapa? Ya kenapa ya? Iya juga sih. Gue main bola gak dipilih sama tim gue. Gue mau main basket orang pada takut kesenggol gue. Kesenggol bencong gitu. Terus gue mau gimana? Gue main sama teman-teman yang cewek-cewek, lu kata-katain. Gue main bola lu omeli. Gak ada yang milih gue. Main basket orang pada ngindarin gue. Terus gue harus apa gitu, sampai kayak yang what should I do? Tapi akhirnya gue jadi gue mungkin pernah dalam posisi itu gue kayak capek anjir, gue diginin terus. Tapi bukan tipe kali yang nyemeh-nyemeh, Tuhan aku capek gitu. Gak kayak Lala di Bidadari kan. Bidadari aku gimana dong gitu. Waduh, referensinya Pak Jauh Marsyanda ini. Marsanda zaman dulu ya. Iya, makanya gue akhirnya kayak gue harus lawan deh. Ya udah, beneran gue lawan yang bully. Di kampus juga ada senior dulu kan, pas masuk kampus itu gue aktivis ya, gue senat gitu. Terus kayak ada yang suka ditekan sama senior, lu harus ngikutin dengan cara kita berpikir, pola kita gini. Sampai gue bilang ini, terus ada culikan lah apalah di kampus. Gue sampai bilang gini, lu nyesel ya nyulik gue ya, gue ngomong di lapangan bener, lu nyesel ya pada nyulik gue ya, sumpah ya. Gue kasih tahu ya, kakek gue jenderal anjir, gue bilang nyesel lu nyulik gue gitu. Pada diem semuanya. Udah akhirnya gue gak diculik, aman. Kakek lu jenderal Sudirman nyet, gue bilang. Udah, ya itu termasuk kakek gue lah ya, gue bilang. Beneran enggak anjing, gue bilang. Kalau gue di kakek gue jenderal Sudirman, gue gak kuliah di sini monyet, gue bilang gitu. Gila kali lu pada percaya, goblok, gue bilang. Tapi itu bentuk survive-nya. Iya, Papa. bentuk survive. Gue banyak dan sebenarnya yang membuat kecewa adalah ekspektasi gue. Ekspektasi gue pada orang sekitar gue. Ekspektasi gue sama gue pribadi. Gue bisa nih kayak gini, gue punya capability seperti ini. Tapi ternyata gue gak bisa dapetin itu, gue kecewa. Gue ekspektasi gue sama mantan gue yang kita bisa loh lama kayak gini. Tapi akhirnya ternyata kita harus berdamai sama masa depan. I don't have anything to offer. Gue gak bisa menjanjikan masa depan ke dia. Jadi kayak it's okay, you can be a better person by leaving me gitu. Akhirnya gue kayak, Pam, lu kenapa sih? Lu bisa lo egois gitu. Lu bisa jalan sama dia tanpa harus mikirin gini-gini. Tapi akhirnya gue berpikir kayak gak bisa. Jangan, dia berhak punya masa depan yang lebih baik. Kayak gitu gue jadi akhirnya gue kayak harus ya ini kayak gini gue nih. Gue ketika gue udah menunjukkan sisi gue bakal berusaha covernya dengan sesuatu hal yang lucu. Iya, dibelokin gitu, ya. Dibelokin. Komedian sejati tuh. Kalau udah mau berkaca-kaca dibelokin. Iya. Gitu. Iya. Karena gue tahu rasanya ketika orang tahu kelemahan gue dan akhirnya dipakai buat nyerang gue, itu Sakit banget itu. That's why dari situ mungkin salah satu pertanyaan yang tadi Mas Bian tanyain, titik baliknya mungkin di situ pas gue udah jadi artis, jadi syuting, ketika justru orang terdekat gue yang memanfaatkan kelemahan gue jadi hal buat nyerang gue. Gue kayak oke, stop being weak kayak gitu. Tapi kan it's okay, you're human. No. I don't want to be weak. Gue harus kuat, stay strong gitu. Apalagi gue mungkin tulang punggung keluarga. Kalau gue terlihat lemah, gimana orang yang bergantung sama gue gitu. Gak tega juga ya. Iya, jadi kayak
Ada salah satu lagu yang sekarang kalau bisa dibilang gue nggak banyak dengerin lagu terus gue bisa nangis, gue nggak bisa apa. Mainin lagunya, mainin. Enggak. Home band kali. Apa tuh? Iya ada satu lagu kalau nggak salah bandnya No Stress ya yang Oh, No Stress. Bali ya kayaknya dia ya. Orang Bali, Basecamp Bali. Iya yang sebenarnya lagunya itu buat bumi yang buat hari nyepi ya kalau nggak salah ya. Wahai bintang jatuh, ku tahu kau lelah, begitu banyak harap bergantung padamu, kayak gitu kan. Kayak gue pas dengerin sekali di mobil kayak what the fuck, kayak gitu, kayak Ngerti banget ya lagu ini. iya Kayak gitu. sedang menyapamu gitu. Kayak gitu, kayak yang oh ya. Nah dari situ tuh gue berusaha untuk merilis ke diri gue sendiri kayak yang oke, it's okay to be weak, kalau nggak kelihatan sama orang nggak apa-apa loh. Itu jadi ya udah. Dan satu dan lain hal, dan masukan-masukan lah dari teman-teman. Terus gue juga baca dari kajian-kajian gitu. Ya udahlah, gue daripada nangis sama orang gitu. Tapi ada beberapa sih teman-teman gue yang gue curhatin gitu. Gue mendingan curhat ya itu pas gue lagi sholat atau apa gitu. Apa-apa lah gue nangis lah, didengar gue curhatnya ke tanah, didengarnya ke langit gitu. Itu yang gue pikirin banget. Bahkan terjadi beberapa bulan yang lalu sampai temen gue ngemarah sama gue. Jadi gue jual mobil. Oke. Mungkin gue lagi mengalami beberapa bulan ini adalah titik terendah dalam ya mungkin karir gue atau apa, mungkin semua orang ngalamin ya. Jadi gue nggak mau ngerasa si paling gue nggak mau ngerasa kayak gitu. Jadi kayak pas ketika gue oke, gue nggak bisa bayar, gue nggak bisa punya ini, gue nggak bisa ini, gue nggak bisa ini, apa yang harus gue lakukan? Oke, gue jual apa yang gue punya. Gue jual mobil gitu. Ketika lu lagi terdesak kayak gitu, akhirnya lu menjadi marketing yang hebat buat gue. Habis gue jual motor, jual mobil, Semuanya laku. semua laku. Jadi gue pikir ya udahlah, jual mobil. Dan gue nggak mau menganggap itu adalah hal yang menyedihkan. Itu adalah salah satu part gue untuk survive gitu. Sampai temen gue ngomong, mungkin Deswita tahu semua. Itu salah satu teteh terdekat gue gitu. Mancung banget Iya. Dek, lu gak nganggep gue teteh kayak gitu kan. Lu cerita sama gue, lu butuh apa? Enggak teh. Dan itu gue baru pulang tenis, terus gue lagi di mobil online itu. Terus gue lagi WhatsApp, lu gak ngomong, gue tahu dari Instastory gini-gini, lu gila ya, lu gak nganggep gue teteh bla 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 kayak gitu. Terus gue di mobil kayak yang iya ya, terus gue nangis di mobil gitu. Terus supir Grabnya kayak, kenapa kak? Gitu. Enggak pak, tangan saya cedera pak, saya habis main tenis sakit. Ada gue habis nangis masalah itu. Tiba-tiba cedera. Enggak pak, tangan saya cedera pak, gini. Turun mobil kepentok raket tenis, anjing cedera beneran setan. Emang nggak boleh ngomong yang jelek-jelek, gue bilang gitu. Iya, terus kayak diomelin sama teman-teman gue kayak, lu ngomong lah kalau apa lagi. Enggak lah, is okay lah gitu. Bisa gitu. Ya gimana nih, enggak, is okay. Sampai ya pada ngatain, dulu mantan gue, ada salah satu mantan gue yang pertama itu selalu ngatain gue, gengsi gue ini setinggi cita-cita. Karena setinggi langit. Karena gak pernah minta tolong. Susah lo ya minta tolong. Gak susah, gue cuma susah menerima feedbacknya. Karena gue takut ketika gue minta tolong, gue udah berharap sama lu, lu ternyata gak bisa nolongin gue kecewa. Yang membuat aku penasaran sih justru bagaimana orang tua seorang papa mendidik dari kecil gitu. Apakah papa mama keras dulu atau papa mama tidak memberikan ruang untuk aku sakit, aku merasa lebih ngajarin gitu. Lebih ngajarin ke realita hidup ya. Oke, gue dulu mau ngambil desain, kata nyokap gue, janganlah, mama gue tukang jahit. Janganlah, ntar lu juga cuma tukang jahit doang kok, desain doang. Emang lu punya modal apalagi gitu-gitu. Ibaratnya dia ngomongnya gak sekasar itu, cuman yang gue tangkap seperti itu. Berikan simulasi dunia kalau pilihanmu itu terjadi. Benar. Terus gue juga ngeliat ke nyokap gue, cara dia bertahan seperti apa. Kakek gue, ini mungkin jokes yang sering lama gue ulang-ulang ya. Kakek gue tuh orang kaya 7 turunan ya. Duitnya habis gak habis-habis, beneran. Dan ya sayangnya kita turunan ke-8 gitu kan. Habis, udah langsung habis. Jadi langsung gak habis di ke-7 kebagian. tadi.
beli apartemen itu. Iya 7. makanya. Jadi gue ngelihat nyokap gue bisa bertahan, kenapa gue enggak gitu. Oh. Jadi nyokap gue dulu mungkin waktu kecil orang tajir mampus apa. Pas udah gede dia ngalamin kayak gitu-gitu, dia juga harus ngalamin hal yang nggak enak dengan kehidupannya dia masih bisa accept. Gue belajar dari situ gitu, dan nggak semuanya hal sama seperti yang mau gue inginin. Dulu kecil gue mau apa juga nggak selalu langsung dibeliin sama gue, mesti ribut dulu, mesti ngambek dulu, kabur dulu, nggak dibeliin juga. Padahal minta bantu Mickey Mouse. Salah, Sailor Moon. Binder Sailor Moon. Binder Sailor Moon. Gitulah nyokap gue dulu. Adik gue kalau ke beli mainan tuh di Toy City, zaman dulu masih Toy City. Anjay. Itu selalu dibeliin sama mama gue. Gue setiap gue yang minta beliin itu nggak pernah dibeliin sama mama gue. Akhirnya gue konfront dia di depan kasir tuh biar dia malu ya. Mama pilih kasih ya, kenapa giliran adik yang minta beliin mainan selalu dibeliin, kalau gue nggak pernah dibeliin. Nyokap gue teriak nengok ke belakang gini, lu beli apa aja jangan Barbie ya. Oke, gue beli apa? Gue bilang, gue ambil mainan apa dong? Gue bilang gitu. Apa kek Power Ranger kayak kata sama gue. Bener ya, gue ambil Power Ranger. Nyokap gue ditinggal ke bawah. Gue teriakin, katanya boleh Power Ranger. Sama gue teriak, jangan yang pink. Berbeda. Tetap yang pink ya. Berbeda. Akhirnya gue ambil lah Power Ranger yang merah. Karena menurut gue merah adalah pink tua. Ya. Tapi dibeliin sama emak gue. Tetap ada kelembutan ya. Dan abis dibeliin tuh Power Ranger ya, ternyata Power Ranger itu cuma bertahan seminggu lah. Taruh di gudang sama emak gue, kata, kenapa sih ini, mana mainan lu kemarin? Bokap gue bilang gitu. Mak gue sebel kayak, nih dia ambil tuh Power Ranger-nya dari gudang. Kasih tau bapak lu mainnya gimana, gue ambil Power Ranger gini. Hai, aku mau ke kampus. Jadi Barbie Power Ranger. Ya, udah dibuang-buang mainannya udah. Udah belinya itu pistol-pistolan deh biar jadi maco gitu. Akhirnya gue beli pistol-pistolan. Oke nih seminggu lebih lah kalau pistol-pistolan lah ya umurnya gitu. Baru 3 hari udah dibuang ke gudang. Mana lagi pistol-pistolan kamu gitu. Dibuang sama mama. Kata bapak gue, kenapa lagi itu pistol? Nih ambil pistol-pistolannya. Lu tunjukin bapak lu mainnya kayak apa. Gue ambil pistol-pistolannya. Angkat tangan, aku adalah Ranger Pink. Ini materi stand up. Tapi ya berasal dari Sumpah ini materi stand up, ini lucu banget ini. Itu materi gue, tapi ya berasal dari diri saya. Itu jujur kepahitan hidup ya. Gitulah jadinya. Itu mungkin yang gue diajarin dari nyokap gue. Gak semua hal yang gue mau harus gue dapetin gitu. Jadi gue harus ngambil, bisa menerima. Oke, gue gak bisa dapet A, tapi buat gue ini mungkin adalah A+ gitu. Ya masih gitu. arah ke sana ya. Iya, bersyukur sih baratnya. Oke, gue gak bisa dapetin si A gitu, gak apa-apa lah, tapi mungkin mainnya enak ya si A gitu. Orangnya aja beda gitu. Oke lah kalau gitu. Keren tapi ya. Mungkin kita ke kesimpulan kali ya. Ini udah berapa lama nih? 1 jam. Kerasa gak? Sorry ya, gue kalau ngomong Asik aja Bang. Tapi asik kok. Asik aja Bang. Tiba-tiba aja sejam. Asik aja. Ya mungkin kesimpulan kali ya. Kembali lagi saya bertemu sama senior cancer. Ya, senior Di bulan cancer Juli ya kan? Papam. Terus juga senior di dunia entertain. Ternyata secara perasaan kita jalannya sama gitu. Ternyata sebuah kemenangan tuh nggak harus butuh pembuktian, tapi penyelesaiannya di diri sendiri gitu. Aku melihat Kak Papam dari tadi dapat masalah yang nggak enak, dapat momen yang nggak enak tuh, ya udah mau nggak mau harus gue jalani gitu. Nggak ada pilihan untuk berlari, nggak ada, ya jalani aja gitu. Karena ya kita yakin kita bisa, kita yakin kita nggak akan kecewa, dan yang membunuh ambisi itu cuma ekspektasi. Jadi ada baiknya untuk jalan aja, dan aku belajar dari Papam, keren banget. Thank you. Dari Bayan. Kalau dari saya Sama ini juga ya, makanya aku selalu menekankan ke junior stand up. Kalau ketemu orang yang lebih tua, terlepas satu profesi atau tidak, seenggaknya jangan pernah meremehkan, karena apapun tuh pasti yang tua tuh yang punya pelajaran gitu. Kayak tadi artis yang kita anggap freak,
ternyata Kak Papam hari ini bisa menjelaskan itu, ternyata itu menjadi logik kalau dia biasa diratukan tiba-tiba kok hilang semua nih pelayanannya, dia jadi marah yang gue artis gitu ya. Ya kalau orang nggak tahu bodo amat gitu. Iya. Ternyata ada alasan di balik itu sehingga Ada ceritanya. kita semua jadi saling memahami nih untuk yang seperti dia nggak freak berarti dia kemarin diistimewakan. Nah, benar justru hal-hal yang kayak gitu kan biasanya yang senior yang paham bisa gitu loh. ngalamin. Makanya sebelum berjumpa senior dan kalian menutup diri, aduh itu adalah kerugian besar bagi saya. Dari Bayan. Ya menambahkan gini ya, yang tadi aku coba tarik dari Papam itu adalah ini kuda-kuda atau mental toughness itu asalnya dari mana? Pelan makanya baru aku mulai masuk ke di sini udah ada nih. Gitu. Tapi karena pancinganku nggak bikin Papa bercerita, akhirnya muncul gimana korban bullying nggak? Gitu. Itu kan prediksi gitu kan, tebakan dari onion atau lapisan-lapisan itu kan kita coba buka tirainya pelan-pelan gitu. Karena begini, bahwa mental toughness atau kekuatan seseorang menghadapi tantangan dunia itu tak skip dulu. Manusia itu kan hidup pain and pleasure ya, dia menghindari pain dan mendekati pleasure gitu. Tapi kita lupa bahwa pentingnya pain itu apa. Pain itu membuktikan bahwa Pam berhasil menghadapi dunia karena dia berhasil menghadapi pain demi pain itu yang akhirnya jadi mental toughness-nya dia. Jadi kekuatan. Atau Mas Firza yang baru aja berhadapan dengan situasi yang keras, itu akan melahirkan Firza yang baru. Jadi orang itu setelah mendapatkan pain itu dia akan membangun karakter yang baru. Jadi karakter building yang baik itu memang dihadirkan dan gak bisa lepas dari yang namanya pain. Dan aku mencoba bertanya-tanya, ini dari mana ini painnya kan gitu. Apakah bullying? Oh ternyata ada tidak penerimaan juga dari orang tua gitu kan. Dari tadi, ada kalau dari ceritanya itu ya mungkin ada beberapa hal yang belum diceritakan. Ada hal-hal di keluarga gitu yang aku nggak tahu nih, tapi pasti ada gitu kan. Terus ditambahkan dari lingkungan bullying dan bercerita sedikit tentang ekspektasi. Ekspektasi itu nggak bisa diatur bro. Keluarnya tuh nggak bisa diatur kayak tahu mainan time zone itu loh. Mainan time zone yang blung itu nggak bisa diatur. Yang bisa kita atur adalah kita mukulin, ayo jangan berekspektasi. Tapi keluarnya nggak bisa kita atur. Contoh misalnya kita bertiga mau makan bakso di Bintoro situ. Ekspektasinya buka, nggak, pentolnya ada semua, gorengannya ada semua, es degannya ada. Itu kan ekspektasi yang ya udah nggak mungkin, kita nggak punya ekspektasi itu. Tapi begitu sampai sana, mohon maaf habis, tutup gitu. Dan satu hal yang privilege-nya Papam adalah ekspektasinya banyak yang nggak kena, gitu. Banyak banget yang nggak kena, sehingga itu yang menghasilkan pain tolerance yang tadinya dicubit gini sakit ya kan, jadi badak gitu kan, dicubit jadi nggak sakit. Dan itu yang aku maksud bahwa body shaming nih orang. Itu analogi anjing. Gitu ya. Yang tadinya kulit kita kayak kulit cindil atau anak tikus gitu kan, jadi badak banget. Kenapa? Karena proses pembentukan pain itu tadi gitu dikondisikan ternyata sama alam semesta, sama kehidupan supaya dia badak. Tapi apakah nanti akan ada panah yang akan menembus kulitnya? Ya bisa jadi. Tapi dia udah terbiasa tuh, sudah gampang sembuh gitu. Pasti masih ada nangisnya, masih ada apanya, cuman kayak oke, kita udah pernah ngelewatin ini. Jadi kayak suka ngobrol, dialog sama diri sendiri. We've been through this, maybe worse than this. Jadi kayaknya jalanin, gitu. Beberapa tahun terakhir lah kalau ngelihat teman-teman yang masih syuting, masih banyak syutingannya gini. Kalau ketemu masih suka minder, masih suka apa. Jadi kalau lagi ditanya,
Gimana lo, apa kesibukan lo, apa-apa. Sampai akhirnya gue bisa nemuin hal yang akhirnya gue bisa menjawab dengan pride. Jadi kalau ditanya, apa kesibukan lo sekarang? Gue gak jawab, oh mungkin tahun lalu gue jawab, ya gue syuting, gue nge-MC. Kalau sekarang gak, gue, oh I'm making money gitu. Everything that makes money gue bakal kerjain. Gue mikir bakal. Jadi akhirnya gue, ya udah gue kalau ada kerjaan apa, oh, oke, I make money gitu. Jadi gak usah malu lah. Kayak gitu-gitu. Realistis. Kembali ke realistisnya dulu. Ketika udah mulai bisa berdamai sama diri sendiri, oke, udah jangan ngapain lo malu gitu. Iya, keberanian dan kekuatannya itu penting banget tuh untuk ditembak ke realistis itu. Manusiawi sih kalau masih ada Susah, tembus dikitnya tadi kata Iya, Nabian. Tembus nggak nih? Pasti ada Iya, tembus. pasti. Panah banyak, cet. Adalah satu yang gores gitu. Luka ternyata gitu. Suka jalan gitu. Ternyata ini tadi robek kulit gue, tapi udah nggak kerasa kadang. Iya, udah. Itulah. Terbiasa ya. Iya itu tadi. Dan tadi di tengah-tengah matanya udah bersepion-sepion. Berspion. Kaca. Kaca-kaca. Itu makanya nggak tak lanjut tadi. Takutnya dijabut maling loh. Spion. Kak Bambang, Ya. boleh dong ngasih pesan nih buat teman-teman sobat Ultras Buntu nih, biasanya juga Ya, akan kita melewati panggilannya hal yang- Ultras Buntu. Oh gitu. Karena Ultras Buntu. podcast exit itu kan jalan keluar tuh untuk orang-orang yang menghadapi kebuntuan. Kebuntuan. Nah ini Iya, isinya penontonnya namanya Ultras Ultras Buntu. Buntu. Mereka Iya. sendiri yang ngasih nama. Ada nggak pesan bagaimana caranya bersikap realistis, membunuh ego atau ekspektasi dan lain-lain lah dari Like Kak you Bambang. did. Bingung kalau mau harus ngerangkum buat semuanya. Tapi kalau buat Bapak pribadi, ya tadi udah berapa kali diomongin, gua nggak mau kelihatan lemah. Tapi it's okay untuk jadi orang lemah gitu. So it's not a big deal for being weak, but buat gue do not show your weakness to others. Kalau lu nggak mau akhirnya nanti kecewa karena kelemahan lo dijadiin senjata buat nyerang lo. Gitu. Jadi gue itu yang akhirnya gue pegang sama berkali-kali. Kalau mungkin ke kalian muslim atau gue nggak tahu kalau yang non muslim ya, tapi ini bener-bener yang gue pegang banget dari tete gue. Udah lu curhat aja, lu curahin semuanya. Ibaratnya Tuhan tuh dengerin doa tuh banyak banget. Kalau lu basa-basi, Tuhan aku mau yang lebih baik, jangan. Ngomong aja, Tuhan gue mau kerjaan ini besok ya, please gitu-gitu. Karena yang mesti dipikirin tuh ribuan, ratusan juta, miliaran orang di dunia yang berdoa ke Tuhan gitu. Jadi kalau lu nggak spesifik, lu gimana mungkin mau didengerin? Mungkin memang Tuhan maha bisa, Tuhan maha segalanya. Tapi kalau bisa lebih spesifik, kenapa enggak? Ceritalah ke bumi, curhatlah ke bumi, dengernya ke langit gitu. Oke teh, oke kayak gitu. Udah palingan itu doang yang bikin gue jadi makin waras lah belakangan ini. Keren. Tepuk tangan buat Kak Papam. Semoga sehat selalu. Thank you. Lancar-lancar. Thank you. Semoga Mas Firza. rezekinya mengalir deras. Amin, Mas Bian, thank you. Ini sampai sama Vina sampai kapan berarti di Surabaya? Hari ini selesai, besok udah pulang ke Jakarta. Terus ntar roadshow kerja. kemana lagi? Nanti 2 minggu lagi ke Surabaya lagi. Oh iya. Lanjutin ini lagi kerjaan. Vina lagi. Ya. Salam buat teman-teman yang di Surabaya semuanya. Iya, sama-sama. Semoga salam buat Pak Ahok, Pak Anies dan lain-lain. Saya di Tangsel. Saya di Tangsel. Tangsel mau temen saya tuh, anunya tuh. Hampir aja. Hampir aja. Nggak jadi. Nggak jadi ya. Sempet nge-MC sama saya juga. Ya udah kalau gitu terima kasih untuk Ultras Buntu dimanapun berada. Tetap di podcast Exit. Masa lalu milik kita. Thank you Kak Bambang. Thank you semua. Thank you. Kak.